Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan nikmat yang kita terima bisa kita gunakan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan belajar, kita akan membahas materi tentang bagaimana masuknya Islam ke Indonesia. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang sangat heterogen atau beragam. Di Indonesia terdapat beragam suku, kebudayaan, dan kepercayaan. Sebelum datangnya Islam ke Indonesia, masyarakat telah mengenal dan menganut berbagai kepercayaan, antara lain animisme yaitu kepercayaan kepada ruh, dinamisme yaitu kepercayaan pada benda-benda, ada juga agama Hindu dan Buddha. Bahkan ketika Islam masuk ke Indonesia, semua kepercayaan itu masih melekat dalam kehidupan masyarakat. Tentu hal ini menjadi pertanyaan, bagaimana sejarah dan proses masuknya Islam ke Indonesia? Begitu pula kita perlu mengetahui bagaimana cara penyebaran Islam sehingga berkembang pesat di wilayah Indonesia. Setelah pembelajaran ini, harapannya yaitu siswa dapat menjelaskan bagaimana sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, tasawuf, dan kesenian. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan dan menunjukkan bukti masuknya Islam ke Indonesia, yaitu pada abad ke-7, abad 13, dan abad ke-11. Selain itu, harapannya siswa juga dapat menceritakan alur perjalanan para pedagang Arab dalam berdakwah di Indonesia. Pada kesempatan ini, kami bagi menjadi beberapa hal, yaitu terkait dengan sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama yaitu proses masuknya Islam dilihat dari bagaimana pandangan para tokoh atau ahli sejarah terkait dengan proses masuknya Islam ke Indonesia, yaitu kemudian dibagi menjadi beberapa teori. Dalam hal ini kami sampaikan beberapa teori, yaitu teori Gujarat, yang kedua teori Mekah atau Arab, yang ketiga yaitu teori Persia. Selanjutnya perlu juga kita ketahui bagaimana strategi dakwah dan proses penyebaran Islam di Indonesia, entah itu melalui jalur perdagangan, pendidikan, perkawinan, tasawuf, dan kesenian. Yang terakhir yaitu kita juga diharapkan bisa mengetahui penyebab Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13 yang dikemukakan oleh Snouk Horgenje. Dia berpendapat bahwa masuknya Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dengan Kambay atau Gujarat. Beberapa dasar teori Gujarat tersebut yaitu: pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Kambay, Timur Tengah, Eropa. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh tahun 1297 Masehi yang bercorak khas Gujarat. Teori kedua yaitu teori Mekah.
Teori Mekah muncul sebagai sanggahan terhadap teori Gujarat. Teori ini didukung oleh Profesor Hamka, Van Noort, dan Arnold. Mereka menyatakan bahwa Islam mulai masuk ke Indonesia jauh sebelum abad ke-13. Dasar teori Mekah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada abad ke-7, yaitu tahun 674 Masehi, di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam. Dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Tiongkok. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran madhab Syafi'i. Dan pada saat itu madhab Syafi'i terbesar yaitu ada di Mesir dan Mekah. Sedangkan Gujarat atau India yaitu menganut madhab Hanafi. Tentu ini menjadi sanggahan terhadap teori Gujarat yang mayoritas penduduk Islam di Indonesia itu menganut madhab Syafi'i. Islam datang ke Nusantara ini itu bukan di abad ke-14. Pas ini ada penyesatan yang disampaikan oleh Slokhowy, seorang orientalis ya, yang kemudian diminta oleh orang-orang Belanda untuk belajar langsung ke Mekah, lalu menerapkan nilai-nilai keislaman yang dia pelajari, bukan nilainya sebetulnya, bukan nilainya, tapi gambaran-gambaran keislaman dia bawa ke Aceh untuk menyesatkan masyarakat Aceh. Di antara pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara di abad ke-14. Jadi sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara ini masih di awal-awal masa kehidupan Nabi SAW dan masa awal sahabat, abad ke-7. Teruskan dulu. Islam itu bukan pada zaman Majapahit sudah tidak ada. Islam menurut catatan sejarah Cina, berita Cina, Dinasti Tang menuliskan tahun 674 itu Islam sudah ada di Sumatera, pantai barat Sumatera. Jadi 632 itu Rasulullah wafat. 674 itu Cina menuliskan bahwa di Indonesia sudah ada Islam. Tapi hancurnya Sriwijaya itu bukan karena Islam. Karena apa Pak Mas? Itu karena serangan dari kerajaan Chola India menghancurkan Sriwijaya itu. Kerajaan Hindu juga. Karena kalau Sriwijaya kan Buddha, kalau Majapahit Hindu. Iya. Maka hancurnya Buddha itu bukan karena Islam. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Pencetus teori ini adalah Hussein Jayadiningrat. Teori ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran. Beberapa dasar teori ini: yang pertama, adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung oleh kaum muslim atau kaum Syiah di Iran atau Persia. Hingga di Sumatera Barat dikenal dengan upacara tabui atau tabut, yang juga dalam rangka memperingati meninggalnya Hasan dan Hussein, cucu dari Nabi Muhammad SAW. Di Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Tentu kebudayaan itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar teori Persia. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran atau Persia dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Adanya perkampungan lereng atau lerang di Giri, daerah Gresik. Itulah beberapa teori yang disampaikan oleh para
ahli sejarah terkait dengan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Proses penyebaran agama Islam di Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan jalan damai melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur pernikahan atau perkawinan, yang ketiga jalur pendidikan atau pengajaran, yang keempat jalur tasawuf, dan yang kelima yaitu jalur kebudayaan atau kesenian. Yang pertama yaitu melalui jalur perdagangan. Sesuai dengan perkembangan lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, Arab, Persia, dan India pada abad ke-7 Masehi hingga abad ke-16 Masehi, para pedagang muslim berlayar ke negeri-negeri bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia untuk berdagang. Para pedagang muslim yang berasal dari Arab, Persia, dan India ikut ambil bagian dalam hal persebaran agama Islam. Adapun Islam masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara melalui dari Arab, kemudian Damaskus, kemudian Baghdad, kemudian Gujarat, selanjutnya masuk ke Indonesia. Yang kedua jalur selatan, yaitu dari Arab, kemudian melalui Yaman, kemudian Gujarat, melalui Sri Lanka, kemudian masuk ke Indonesia. Para saudagar Arab yang datang ke Indonesia di samping berdagang juga melakukan dakwah kepada masyarakat pribumi. Para saudagar Arab Muslim datang ke Indonesia melalui Gujarat dan Sri Lanka. Di sana mereka terlebih dahulu menyebarkan agama Islam. Setelah penduduk Gujarat memeluk Islam, para pedagang Arab dan penduduk Gujarat datang ke Indonesia untuk berdagang sekaligus menyebarkan agama Islam. Mereka diterima dengan tangan terbuka karena perilakunya yang baik dan dapat menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Islam dengan mudah diterima karena mereka menampakkan kelemah lembutan, kejujuran, pemaaf, dan banyak menolong dalam perdagangan. Pada masa itu, pedagang muslim yang berdagang di Indonesia semakin banyak sehingga membentuk pemukiman yang disebut pekojan. Dari tempat inilah mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli seraya menyebarkan agama Islam. Itulah melalui jalur perdagangan. Kedua, melalui jalur pernikahan atau perkawinan. Islamisasi melalui jalur pernikahan lebih menguntungkan ketika mereka menikahi anak para raja atau adipati. Jika para raja dan adipati telah memeluk agama Islam, rakyatnya pun akan memeluk agama Islam. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada pribumi. Putri-putri bangsawan tertarik menjadi istri para saudagar muslim. Para saudagar muslim yang telah mengajarkan Islam banyak yang memutuskan untuk menetap di Nusantara. Mereka membentuk perkampungan muslim yang disebut dengan pekojan dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Bahkan mereka juga menikahi gadis-gadis Nusantara dengan syarat mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dari perkawinan inilah lahir banyak keturunan muslim sehingga lingkungan daerah muslim semakin luas dan membentuk kampung-kampung muslim yang nantinya akan melahirkan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketiga, melalui pendidikan atau pengajaran. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Melalui pondok pesantren inilah agama Islam disebarkan melalui jalur pendidikan. Keberadaan pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam.
Pendidikan Islam diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Sebagai lembaga pendidikan yang telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa. Dengan didirikannya pondok-pondok pesantren di wilayah Nusantara, ajaran-ajaran Islam dapat disebarluaskan melalui para santri-santrinya. Dengan demikian, agama Islam dapat berkembang dengan pesat di wilayah Nusantara. Selain itu, pengajaran agama Islam lewat madrasah-madrasah yang lain marak didirikan di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat yaitu melalui jalur tasawuf. Tasawuf adalah ajaran atau cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tasawuf lebih memudahkan orang yang telah mempunyai dasar ketuhanan lain untuk mengerti dan menerima agama Islam. Ajaran tasawuf ini banyak dijumpai dalam cerita-cerita babat dan hikayat masyarakat setempat. Beberapa tokoh penyebar tasawuf yang terkenal adalah Hamzah Mansuri, Syamsuddin, Syekh Abdul Samad, dan Nuruddin Ar-Ramiri. Yang terakhir, yang kelima, yaitu melalui jalur kebudayaan atau kesenian. Masuknya Islam di Indonesia tidak menyebabkan kebudayaan sebelumnya hilang, akan tetapi memperkaya kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan yang bernilaikan ajaran Islam. Proses akulturasi atau proses bercampurnya dua atau lebih kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling mempengaruhi melahirkan kebudayaan baru, yaitu kebudayaan Islam Indonesia. Penyebaran agama Islam melalui jalur kebudayaan dapat kita lihat dari peninggalan-peninggalan sejarah yang banyak tersebar di Indonesia. Seni kebudayaan tersebut antara lain seni arsitektur bangunan masjid, dan ukiran-ukirannya masih bercorakkan budaya Hindu-Buddha. Seni arsitektur ini dapat dijumpai di Masjid Agung Demak, Masjid Agung Banten, Masjid Baitur Rahman Aceh, dan Masjid Ternate. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak meninggalkan budaya masyarakat yang telah ada, akan tetapi justru memeliharanya. Seni budaya lainnya seperti grebek maulud atau sekaten dapat kita jumpai di Yogyakarta, Surakarta, dan Cirebon. Proses penyebaran agama Islam juga dilakukan melalui pertunjukan wayang dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Itulah beberapa jalur masuknya Islam ke Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh rakyat Indonesia dan dengan cepat berkembang di Indonesia. Di antaranya yaitu syarat untuk masuk agama Islam sangatlah mudah. Seseorang hanya butuh mengucapkan kalimat syahadat untuk bisa secara resmi menganut agama Islam. Yang kedua, agama Islam tidak mengenal sistem pembagian masyarakat berdasarkan kasta. Dalam ajaran agama Islam, tidak dikenal adanya perbedaan golongan dalam masyarakat. Setiap anggota masyarakat mempunyai kedudukan yang sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan ini tentu berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia terbagi dalam kasta-kasta. Anggota masyarakat kasta Brahmana dan Ksatria memiliki kedudukan dan derajat yang lebih tinggi daripada anggota masyarakat kasta Sudra dan kasta Waisya. Kaum Sudra dan kaum Waisya inilah yang kemudian menjadi penganut Islam pertama di Indonesia. Yang ketiga, agama Islam yang menyebar di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi bangsa Indonesia, dan penyebarannya dilakukan dengan damai tanpa kekerasan. Yang keempat yaitu sifat bangsa Indonesia yang ramah tamah memberi peluang untuk bergaul lebih erat dengan bangsa lain. Di dalam pergaulan yang erat itu kemudian terjadi saling mempengaruhi dan saling pengertian. Dengan cara seperti itulah agama Islam dengan mudah diterima masyarakat Indonesia. Yang terakhir, yang kelima, yaitu upacara-upacara keagamaan dalam Islam sangat sederhana dan
tidak harus banyak mengeluarkan biaya. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia yang awalnya kepercayaannya itu berbeda-beda, ada yang animisme, kemudian ada agama Hindu, ada agama Buddha, kemudian beralih mayoritas menerima agama Islam sebagai agamanya. Demikianlah pertemuan kali ini dalam pembahasan bagaimana sejarah masuknya Islam di Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.